Selamat siang yang saya hormati Ibu Masita Fandia dan Bapak Nyarwi Ahmad selaku dosen komunikasi publik. Perkenalkan, nama saya Diki Agung Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 23 52122 EK 24692. Dengan video ini saya kumpulkan dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah komunikasi publik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang edukasi KRIS Cross Border Payment System di Asia Tenggara. Apa sih KRIS Cross Border Payment System itu? KRIS adalah singkatan dari Quick Response Code for Indonesian Standard. KRIS adalah sistem pembayaran lintas batas ASEAN yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran menggunakan kode QR atau dompet digital seperti GoPay, ShopeePay, dan OVO. Sistem ini digunakan oleh 5 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sistem pembayaran KRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan mata uang lokal di semua negara Asia Tenggara sebagai pembayaran yang resmi, yang akan dikonversi berdasarkan nilai tukar yang berlaku di setiap negara. Sistem pembayaran ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi lintas negara-negara Asia Tenggara tanpa bergantung pada nilai dolar AS. Jadi, orang Indonesia sekarang udah dimudahkan banget dalam transaksi di luar negara Indonesia ini. Jadi tinggal scan KRIS saja udah bisa bayar apa-apa tanpa harus ke money changer. Hal ini juga berguna banget untuk turis asing yang lagi liburan di Indonesia. Mereka tinggal scan kode KRIS pakai aplikasi yang biasa mereka pakai yang udah support. Lalu udah deh, transaksi terjadi. Keren banget kan sekarang kita bisa dengan gampang transaksi ketika jalan-jalan liburan ke negara-negara tetangga. Mumpung sebentar lagi udah musim liburan nih. Lalu gimana sih awalnya KRIS bisa terbentuk? KRIS awalnya ditemukan oleh 5 bank negara ASEAN yang melakukan kerjasama. Di antaranya yaitu Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bank Negara Filipina, Monetary Authority of Singapore, dan Bank of Thailand bekerjasama untuk membuat pembayaran lintas batas ASEAN menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Dalam kerjasama ini, mereka memutuskan untuk menggunakan QR Code, pembayaran cepat, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal sebagai salah satu metode pembayaran dan transaksi di wilayah tersebut. Dalam kerjasama ini, masing-masing bank sentral berkomitmen untuk menggunakan mata uang lokal di semua negara ASEAN sebagai pembayaran resmi, yang akan dikonversi berdasarkan nilai tukar yang berlaku di setiap negara. Mulai dari membentuk implementasi multilateral dengan berbagai negara, hingga mendorong inklusi keuangan, KRIS Cross Border Payment System memiliki 5 pedoman utama dalam keberhasilan, yaitu: yang pertama adalah untuk mempromosikan konektivitas pembayaran ASEAN dan keterkaitan regional dalam sistem pembayaran melalui infrastruktur terbuka dan interkoneksi pembayaran retail. Dengan ini, perdagangan regional dapat tumbuh, serta biaya transaksi dapat ditekan. Yang kedua adalah membentuk implementasi multilateral antar negara. Implementasi multilateral antar negara dapat memprakarsai perdagangan dan investasi negara satu dengan yang lain, mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan, meningkatnya bantuan pembangunan dari negara maju ke negara berkembang, serta mempererat hubungan diplomasi antar negara dalam menekan isu-isu global seperti terorisme dan perubahan iklim. Yang ketiga adalah untuk mendorong inklusi keuangan, pariwisata, dan ekonomi digital inklusi. Mendorong inklusi keuangan, pariwisata, dan ekonomi digital dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Inklusi keuangan dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor pariwisata, inklusi keuangan dapat membantu meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di sektor pariwisata. Dalam sektor ekonomi digital, inklusi keuangan dapat membantu meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di sektor ekonomi digital. Yang keempat adalah menegakkan kepatuhan hukum dan peraturan di kedua yurisdiksi. Dengan memahami dan mematuhi regulasi perdagangan, proses perdagangan dapat berjalan lebih lancar. Ini mencakup proses impor dan ekspor, serta pemenuhan persyaratan bea cukai dan perizinan lainnya. Kepatuhan ini dapat memfasilitasi arus barang dan jasa antar negara. Dengan mengikuti aturan yang diberlakukan di kedua yurisdiksi, perdagangan internasional dapat menjadi lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Ini membantu menciptakan kestabilan ekonomi yang positif. Yang kelima adalah untuk memaksimalkan model penyelesaian mata uang lokal.
Pemaksimalan model mata uang lokal bisa menghasilkan efisiensi biaya dan meningkatkan perkiraan fluktuasi nilai tukar. Sebelumnya kan udah dijelasin ini, apa aja yang menjadi pedoman keberhasilan kris cross-border sistem payment antar negara di ASEAN ini. Lalu, bagaimana sih kita mengaplikasikannya? QR code dapat dipakai buat bayar hampir semua hal, mulai dari belanja di toko di mall, hingga pembayaran tiket kereta. Tapi sebelum itu, konsumen harus mengunduh aplikasi bank atau m-banking atau e-wallet seperti GoPay di smartphone. Kemudian, jika aplikasinya sudah di-setup, untuk memakainya bisa dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, kita buka aplikasi pembayaran dan klik menu Scan Kris. Masukkan jumlah uang yang ingin Anda bayar atau transfer dalam mata uang negara asal, misalnya 10 baht. Konfirmasikan penerima dan jumlah dalam rupiah. Dikonversi secara otomatis, misalnya 10 baht secara otomatis menjadi 4.500 rupiah. Berikutnya masukkan PIN terdaftar, lalu Anda akan menerima pemberitahuan bahwa transaksi berhasil. Pembayaran menggunakan kris antar negara selesai. Gampang kan? Lalu, di mana saja sih kita bisa menggunakan kris antar negara ini? Saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kris Jepang akan segera menyusul. Perluasan kerjasama ini dilakukan antara BI dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang melalui penandatanganan nota kerjasama atau NK terkait pembayaran berbasis QR Code. Kerjasama pembayaran digital lintas negara ini menggunakan QR Code Indonesian Standard dan Japan Unified Code atau JPQR. Yang pertama, kita bisa menggunakan kris antar negara di Singapura. Transaksi ini berlaku untuk partner di Singapura yang terintegrasi dengan jaringan kris, yaitu Network for Electronic Transfer atau NETS. Saat bertransaksi, pastikan QR memiliki logo NETS atau logo SJQR plus NETS. Berikutnya di Thailand, transaksi ini berlaku untuk bank partner di Thailand yang terintegrasi dengan jaringan kris seperti Bank CIMB Thai, BBL atau Bangkok Bank, BEI atau Bank of Ayodhya, Krung Thai Bank atau KTB, CIMB Thai, Kasikorn Bank atau QBank, dan Siam Commercial Bank atau SCB. Saat bertransaksi, pastikan QR memiliki logo cross-border QR payment dan logo bank yang menerima transaksi ini. Berikutnya kita bisa menggunakan kris antar negara di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Transaksi berlaku untuk bank partner seperti Public Bank Berhad, Razer Merchant Services, United Overseas Bank, TND Digital, Axiata Digital, M-Bank Malaysia, Maybank Berhad, dan Hong Leong Bank Berhad. Saat bertransaksi, pastikan QR memiliki logo Do It Now dan logo bank yang menerima transaksi ini. Kris Cross-Border Payment System punya segudang manfaat dalam mendukung perdagangan internasional di Asia Tenggara. Gak cuma pemerintah yang diuntungkan, tetapi pedagang hingga masyarakat kecil diuntungin banget. Mulai dari pedagang di kawasan pariwisata yang dengan mudah menerima pembayaran dari turis-turis, sampai ke peningkatan hubungan diplomasi antar negara. Hal kayak gini sepatutnya diimplementasikan lagi nih ke semua negara supaya perdagangan internasional tambah efisien dan praktis. Sekian yang saya bisa sampaikan mengenai sistem pembayaran kris cross-border di Asia Tenggara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.